Gini loh Juma, kau kan menuduh Apa saya. susahnya? Dengarkan saya. Dengarkan. Kalau Tuhanmu itu satu, mati. Kalau kau ditanya, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Harusnya kau jawab, tidak ada. Itu baru satu Tuhanmu. Bahlol. Kau ini lucu loh Juma. Kau yang lucu. Tolong. Kau itu gini. Kalau kau Tuhanmu itu cuma satu, dengar. Kalau Tuhanmu cuma satu, ketika Tuhanmu yang satu ini mati, ya sudah tak ada lagi yang hidup. Kampret. Bangsa Satu tolong. atau dua nih? Kamu, aduh. Satu atau dua Tuhanmu? Ini Satu kau ini atau kayak dua apa Tuhanmu? ini? Kayak kereta api kau ini. Satu atau dua Tuhanmu? Satu. Ketika Tuhanmu yang satu itu mati, masih ada nggak yang hidup? Kalau kau itu di ruang kelas udah kusuruh ke depan kau. Sama. Kalau kau di depanku, burungmu itu sudah kuikat pakai kawat. Paham kau? Habis itu kualiri listrik. Ngerti kau? Dasar anak yang lahir dari tanah sengketa ya gini. Pertanyaan saya, Tuhanmu satu. Nah, ketika Tuhanmu satu itu mati, masih ada Tuhanmu yang hidup? Masih? Dari mana kau tahu orang Kristen itu banyak Tuhannya? Dari jawaban ini, dari jawabanmu yang setelah saya tanya, makanya saya bertanya, Tuhanmu satu, oke, baiklah, itu obat kuping bagi saya. Tuhanmu satu. Ketika Tuhanmu yang satu itu mati, masih ada yang hidup? Apa jawabanmu? Baik, dengarkan jawaban saya, dengarkan penjelasan saya, Apa yang mau kau jelaskan kalau Tuhanmu satu, ketika mati satu, ya sudah habis, selesai. Makanya, saya ketika saya bicara, kamu jangan ngoceh. Saya tanya terakhir. Tuhanmu satu kan? Tuhanmu satu. Ketika Tuhanmu yang satu ini mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Pada saat dia mati, apakah ada yang hidup? Jawab. Dengarkan. Ya. Jangan kau bicara sebelum saya selesai bicara, ya. Jadi ketika saya katakan Tuhan saya mati, itu perlu dipahami lagi secara mendalam. Apa yang dimaksud Tuhan saya mati? Nah, yang dimaksud Tuhan saya mati adalah matinya itu adalah tubuhnya, bukan ketuhanannya. Ngerti nggak? Begitu. Tepuk tangan dulu berarti. Ya. Kalau kamu gini kamu merasa dengar. Berarti pada Tuhanmu itu ada yang bukan Tuhan. Iya, tubuh jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan, ngerti? Ya. Berarti Tuhanmu ini 50% bukan Tuhan, 50% Tuhan, gitu. Bukan. Jadi bagaimana? Enggak kayak gitu. Logikanya enggak seperti itu, Juma. Jadi logikanya 100% bukan Tuhan, 100% juga Tuhan, begitu? Dengarkan saya. Gimana? Kau ini kan saya tuntun. Biar saya tuntun kamu memahami kekristenan, Juma. Iya, tadi kau bilang tadi, dengar dulu. Kau bilang tadi bahwa Tuhanmu punya sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu bukan 100% Tuhan, kan? Dengarkan ya. Enggak, jawab dulu. Tuhan kau itu bukan 100% Tuhan, karena ada pada dirinya unsur kemanusiaan yang bukan Tuhan. Betul? Waduh. Enggak ada saya bilang kayak gitu. Kau jangan jelaskan. Jadi yang mati ini Tuhan atau bukan? Kamu itu nggak ngerti, biar saya jelaskan ya. Tadi kau katakan bahwa tubuh kemanusiaan Tuhanmu bukan Tuhan, betul? Iya. Nah, berarti kemanusiaan Tuhanmu itu bukan Tuhan, kan? Iya, tubuh jasmani. Berarti pada hakikat Tuhanmu ada sebagian yang bukan Tuhan, yaitu tubuhnya, betul? Ya. Betul? Nah, berarti Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Loh, kenapa? Kenapa kau kaget? Kenapa kau kaget? Dengarkan. Makanya saya bilang. Jadi sepakat kita bahwa Tuhanmu tidak 100% Tuhan. Setuju? Bukan kayak gitu. Kamu itu gimana ini teman-teman? Dia sendiri yang mengaku kok bahwa tubuh Tuhannya itu bukan Tuhan.
Berarti Tuhannya tidak 100% Tuhan, karena ada unsur tubuh pada Tuhannya. Dia tidak mandi, Tuhannya bisa kena panu, betul? Ya, kamu yang bertanya, tapi justru kamu yang menjelaskan. Kau ini gimana cara berpikir? Karena jawabanmu itu mengundang 1000 tanya. Kau mengatakan Tuhanmu itu bukan Tuhan. Yang Yesus tubuhnya bukan Tuhan, tetapi Oke, Yesus dengarkan. itu adalah tubuh. Yesus Iya, yang dengarkan. disebut Makanya Yesus, dengar dulu, dengar. Kau dengar. Yang disebut Yesus itu adalah tubuh dan rohnya. Itu disebut Yesus. Kalau cuma tubuhnya saja itu jasadnya Yesus, mayat. Kalau rohnya saja itu hantu. Hei, Juma, kau itu kan nggak ngerti, makanya saya jelaskan. Dengarkan dulu. Oke. gitu loh. Coba. Ya. Tubuh Yesus itu bagian dari Yesus nggak? Jangan dulu kau bertanya, dengarkan saya gitu loh. Tubuh Kamu Yesus ngerti itu nggak? bagian dari Yesus nggak? Nanti saya jelaskan, dengarkan dulu. Tubuh dari Yesus itu bagian dari Yesus atau bukan? Dengarkan dulu, nanti saya jawab itu. Paham nggak? Tubuh dari Yesus itu bagian dari Yesus atau bukan? Oh, ya Mang, ya ampun, ya Allah. Susah kau dek, agamamu pagan dek, susah kau ingin memperbodoh diri di sini. Susah Tuhanmu lolos pada orang yang berakal. Kau mengaku nama Tuhanmu Yesus. Pada diri Yesus ada unsur kemanusiaan, dan unsur kemanusiaannya itu adalah bukan Tuhan. Yesus Tuhanmu, tubuhnya bukan Tuhanmu. Berarti Tuhanmu 50% Tuhan, 50% bukan Tuhan. Setuju? Kapan saya mengatakan ada istilah 50% cuma kau jangan ngarang gitu loh. Jadi tubuhnya ini berapa persen? Tubuh Makanya kemanusiaannya ini berapa persen? Dengarkan Tubuh kemanusiaannya ini berapa persen? Iya, saya jawab. Dengarkan dulu guru bicara ya. Dari 100%, tubuh kemanusiaan Yesus itu berapa persen? Dengarkan guru bicara. Kau jangan ngoceh terus. Kamu Ya, silakan. kamu menjawab. Kamu bertanya, silakan. kamu menjawab. Lalu Silakan, kamu silakan. saya pilihan. Pertanyaan saya, dengar pertanyaan saya, tubuh kemanusiaan Tuhanmu itu berapa persen? Jawab. Oke. Tubuh kemanusiaan Yesus itu atau tubuh jasmaninya 100%. Ngerti? Nggak ada saya bilang 50%. Kau yang ngarang. Ya, oke. Berarti dia 100% bukan Tuhan dan 100% Tuhan, gitu. Baik, yang 100%, ya memang kalau tubuh jasmaninya Yesus itu memang 100% 100% bukan Tuhan. Iya, Oke, tubuhnya bukan berarti yang Tuhannya yang mana? Tuhan. Iya, Tuhannya itu adalah keilahiannya gitu loh. Kan ada Yang dua mana lagi. keilahiannya? Justru keilahiannya ini yang dicari. Kalau Mana? tubuhnya kan 100% Oke, manusia, mantap, keilahiannya mantap. yang mana? Saya senang kamu sudah mulai tertarik mencari tahu keilahian Yesus, oke? Iya, coba. Keilahian Yesus mana? Oke, untuk kita bisa melihat ini perlu kita lihat siapakah Yesus sebelum dilahirkan ke Sudah dunia. tadi itu kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu 100% bukan Tuhan. Nah, sekarang yang Tuhan 100% ini yang mananya? Oke, yang Tuhan 100% itu adalah keilahiannya. Dari mana kita tahu itu Ya. cuma? Yang mana keilahian Yesus yang mana? Contoh dengan kuasa yang dia miliki, ya Iya. kan? Yang mana itu? Coba contoh buktikan. Di mana kuasa Yesus itu? Oke, ketika Yesus mengklaim bahwa dia berkuasa mengampuni dosa, itu kan Itu ketika dia berbicara seperti itu, dia manusia atau dia ilahi? baik. Maka ketika Yesus berbicara, aku berkuasa mengampuni dosa, ini menunjukkan Ketika dia berkata aku berkuasa mengampuni dosa, dia berbicara sebagai manusia atau berbicara sebagai ilahi? iya, dia berbicara sebagai yang ilahi. Loh, yang mana yang betul ini? Loh. Yang mana? Kamu Yang bingung, mana yang kan? betul? Oke. Makanya Ketika saudara dia Juma, berbicara seperti itu, dia ngomong sebagai manusia kah? oke. Atau sebagai Tuhan? Ketika Yesus berbicara, dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa. Dia sedang berbicara sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Nggak ada manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Jadi bagaimana ceritanya Anda mengatakan dia berbicara bukan sebagai manusia padahal saat itu dia manusia? Loh, Loh. makanya dengarkan ya, simak ya. Ya, saya sudah dengar. Pada saat dia berbicara, saat itu dia berbicara sebagai manusia loh. Kenapa Anda mengatakan bukan sebagai manusia?
Iya, dia berbicara menggunakan tubuh jasmaninya gitu loh. Lah, Ngerti nggak? berarti apa maksudnya ini? Yang mana yang Tuhan, yang jasmani atau yang mana? Dengarkan ya, dengarkan. Jangan ribut dulu, jangan ribut, santai, santai. Ribut. Gitu loh. Yang mana yang Saya Tuhan? suka. Karena ketika dia mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak apa? Anak apa dibilang? Iya, Yesus memang memiliki gelar sebagai anak manusia. Nah, Kenapa? loh. Yang mana yang betul Dengan- ini? Yang mana yang betul? Anak manusia atau Tuhan? Anak manusia itu gelar buat Yesus, ngerti nggak sih? Anak manusia itu gelar untuk manusia atau untuk Tuhan? Yesus memang bisa disebut anak manusia karena dia Karena dia, seorang perempuan. nah, berarti dia anak manusia kan? Iya, secara biologis. Nah, terus yang saya minta apa? Bukti ketuhanannya mana? Nah, oke, satu ya. Bukti satu. ketuhanan Yesus, oke? Bukti. Yesus berkata dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, Lah itu dia berkata sebagai manusia loh. mana ada saya bilang dia berkata sebagai manusia, dia itu Lalu yang berkata pada saat itu apa? Setan. yang berbicara ketika itu adalah Yesus. Ya, Yesus yang adalah apa? Yesus yang adalah apa? Ayam. Kami ini sebenarnya nggak mau belajar. Loh. Pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai manusia atau bukan? Santai, jangan kayak Kamu yang santai, kamu yang santai. Iya, Saya udah aku- terbiasa begini. santai. Saya orasi 24 jam saya bisa. Non-stop. Iya. Nggak usah kau ragukan keilmuan saya tentang orasi. Saya bertanya kepada saudara, pada saat Yesus mengatakan itu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Baik ya, saya kutip dulu ayatnya. Tahu nggak ayatnya di mana? Atau perlu saya kutip? Nenek Lukiper, yang saya tanya samamu, pada saat dia berbicara seperti itu, dia berbicara sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Jadi ketika ini dengarkan Kok simak jadi, dan- pertanyaan saya kok jadi, nggak ada yang bisa kau tipu di sini, nggak ada yang bisa kau tipu. Pada saat Yesus berkata, seperti yang kau ucapkan tadi, Yesus berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Iya, pada saat Yesus mengatakan ingat, makanya dengarkan dong ya. Kau itu suka bertanya tapi nggak mau jawaban. Hah? Pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Oke. Ketika Yesus bersaksi atau berkata dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa, nah ucapan atau perkataan Yesus ini menunjukkan dia itu adalah Tuhan, ngerti tidak? Loh, anak manusia disebut di situ, bukan Tuhan, kampret. Dan yang berkata di situ adalah Yesus yang adalah tubuh manusia. Mana Tuhannya? Mana keilahiannya? Mana? Oke, simak lagi. Saya harus pelan-pelan ini saya tuntun kamu ini, Saudara Juma, karena udah terlalu bengkok kau itu memahami Alkitab. Dalilnya mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia. Anak apa? Iya, Anak apa? Yesus memang Anak disebut apa? Anak apa? Anak apa? Anak apa? anak manusia. Ngerti nggak Ah. Yesus itu digelar sebagai anak Pencipta manusia? langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu anak manusia atau bukan? Iya, anak manusia, ya itulah Yesus. Berarti anak manusia yang mati di atas salib ini pencipta. Iya dong. Lah, berarti pencipta mati. Nah, yang matinya sekarang apa ini? Loh, kaulah yang punya urusan itu. Makanya. Tadi katanya Yesus anak manusia pencipta, yang mati apa? Oke ya. Sekali lagi harus pelan-pelan kau ini saya tuntun, Saudara Juma. Udah terlalu bengkok. kau Tidak ini memahami. tidak bisa setan merasuki saya tuh nggak bisa. Nggak bisa setan merasuki saya tuh nggak bisa. Sekarang yang menciptakan kau bilang, yang menciptakan itu adalah Yesus. Ya, Yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus. Terus yang menciptakan siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Nah, ketika Yesus mau mati, sisa berapa Tuhanmu? Oke. Emang menurutmu berapa rupanya sih? Berapa Tuhan saya gitu loh? Yesus Saya ada nggak berapa? bisa banyak. Yesus ada berapa? Kutanya dulu, Yesus ada berapa? Yesus ada satu.
Ketika Yesus satu ini mati, ada berapa Yesus lagi tinggal? Iya, yang mati di dalam Yesus ini apanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada satu. Saya coba ikuti pola pikir kamu. Yesus ada satu. Ketika Yesus satu ini mati, satu yang mati atau sepotong yang mati atau mati semua? Yang matinya sekarang apa gitu loh? Yesusnya. Kok jadi bertanya kayak begitu kau ini? Makanya. Yesus satu, yang mati satu atau setengah? Oke, kau ini kayaknya pelupa ini Jumat. Tadi kan kita sudah sepakati ada dua natur di dalam Yesus. Siapa bilang saya sepakat dua natur? Siapa bilang? Siapa bilang saya katakan di dalam Yesus ada 100% manusia? Nah, 100% tadi kau mengaku enggak itu? Kau mengaku enggak tadi? Ketika Tuhanmu 100% mati, berarti 100% Tuhanmu itu mati semuanya kan? Mana ada saya bilang mati semuanya? Jadi berapa yang mati? Berapa persen yang mati? Berapa persen yang mati? Oke, pelan-pelan, santai. Berapa persen yang mati? Nggak bisa pun dapatmu hari ini pelajaran yang terbaik. Besok berapa persen Yesus mati? Berapa persen? Berapa persen Yesus mati? Ya. Jadi saudara Juma. Jadi apa? Saudara Juma kenapa? Yesus mati berapa persen? Tidak ada istilah ratusan persen ya, nggak ada. Jadi maksudmu dia mati-mati ayam, setengah mati saja? Ini bukan berbicara bilangan Juma. Ya, karena itu kemudian saya bertanya samamu, Tuhanmu ada berapa? Satu. Emang menurut ini loh, Tuhan saya itu satu. Menurut kamu Tuhan saya berapa? Yang mana yang Tuhanmu? Yang satu itu yang mana? Yang satu Tuhanmu itu yang mana? Santai diskusi kau, jangan marah-marah terus. Yang satu Tuhan kau itu yang mana? Seluruh darah Sumatera. Yang satu Tuhanmu itu yang mana? Iya, yang satu Tuhanmu itu yang mana? Yang mati. Yang mati itu Tuhanmu. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Mantai kau Juma, jangan. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Yang mati. Saya ulang lagi dari nol. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Kalau mau diskusi itu kan santai. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Langsung jelaskan ini. Dengarkan ya. Jadi yang mati di kayu salib itu ialah tubuh Tuhan saya. Tuh, coba teman-teman dengarkan. Tolong dibawa supaya dia nggak lupa. Tolong ditulis di bawah, typing di bawah. Yang mati adalah tubuh Tuhannya Kristen. Coba tulis di bawah. Yang mati adalah tubuh jasmani Tuhannya Kristen. Catat di bawah. Tunggu dulu. Kasih kesempatan netizen untuk nulis. Yang di YouTube juga. Enggak, nanti kau lupa lagi. Nanti kau lupa. Tunggu. Saya juga mau mencatat di sini. Saya catat juga. Nanti kau lupa lagi. Yang mati adalah tubuh jasmani dari Tuhannya Kristen. Betul? Iya. Oke, baik. Oke, saya ulang lah, dengarkan catatan saya. Yang mati adalah tubuh jasmaninya Tuhannya Kristen. Oke? Oke. Nah, dengar. Kau sudah mengakui bahwa tubuhnya Tuhanmu itu adalah mati. Pertanyaan saya. Tubuh Tuhanmu itu Tuhan atau bukan? Tidak. Bukan. Tunggu. Saya catat. Tubuh Yesus. Masih ngomong orang lah. Tubuh, dengar. Enggak, ini santai. Tubuh. Santai, kau yang santai Juma. Tubuh Tuhannya Kristen. Dengar. Tubuh Tuhannya Kristen itu bukan Tuhan. Oke. Nah, berarti Tuhanmu ini memiliki unsur yang bukan Tuhan. Betul?
Pada diri Tuhanmu ini, si yoga ini dilemparkan aja ke neraka ini. Ngapain dia naik ke atas? Kau Dia yang lagi neraka, gatal ini, suaminya lagi cuma keluar rumah, dia cari rudal. Dia lagi cari tiang listrik itu. Ini kau sudah mengakui bahwa bagian dari Tuhanmu bukan Tuhan, yaitu tubuhnya. Betul? Ya. Berarti pada diri Tuhanmu ada yang bukan Tuhan. Iya, itulah tubuhnya. Nah, berarti Tuhanmu ini 100% bukan Tuhan atau 50%? Oke, dengarkan. Jadi, begini, di dalam diri Yesus atau tentang Yesus atau berbicara tentang Yesus itu ada dua natur. Oke. Iya, ada dua natur. Sebagai Bukan Tuhan. Natur sebagai manusia. Oke. Dan Natur sebagai jangan Iya. enggak usah manusia. Natur sebagai bukan Tuhan dan natur sebagai Tuhan. Iya. Oke. Apakah naturnya sebagai bukan Tuhan dan naturnya sebagai Tuhan itu menyatu? Iya. Berarti pada Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Kan tadi sudah disepakati ada dua natur, 100% naturnya sebagai Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu itu sebagian dari dirinya bukan Tuhan, betul? Ya, itulah tubuh jasmaninya. Oke, berarti Tuhanmu tidak utuh sebagai Tuhan kan? Loh, yang nggak utuh sebagai Tuhan itu apa sih? Lah gimana nih? Tuhanmu itu tidak utuh sebagai Tuhan karena pada dirinya ada separuh yang bukan Tuhan. Tuhan, saya dengarkan yang ini perlu ini kamu cerna ini, saudara Juma. Apalagi yang perlu saya cerna. Kau sudah mengakui Tuhanmu separuhnya bukan Tuhan. Ya, itu tubuhnya. Tubuhnya Tuhanmu itu bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu memiliki separuh pada dirinya bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Iya, yang separuh di dalam Tuhan saya itu apa? Yang bukan Tuhan apanya itu? Tubuhnya. Nah, oke, yuk. Nah, berarti Tuhanmu itu separuh bukan Tuhan. Tidak lagi seperti itu, Juma. Teman-teman, Anda dengarkan bukan? Dia ngakui bahwa tubuhnya Tuhannya bukan Tuhan. Berarti separuh dari Tuhannya bukan Tuhan, betul? Kan di dalam Yesus kan tidak terdiri hanya tubuhnya saja. Betul, justru karena ada tubuhnya, maka Tuhanmu itu sebagian dirinya bukan Tuhan. Begini, sekali simak. Apalagi? Silakan. Santai. Kau yang pelan-pelan, kau sudah akui bahwa Tuhanmu itu hanya separuh Tuhan, separuhnya bukan Tuhan. Ayo. Tarik nafas dulu. Sepakat nggak bahwa Tuhannya Kristen? Sepakat tidak bahwa Tuhannya Kristen separuh bukan Tuhan? Iya, yang Anda maksud separuh itu apa sih? Tubuhnya Tuhanmu bukan Tuhan. Oke. Iya. Oke, saya ulang lagi. Tubuhnya Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti pada Tuhanmu tidak utuh Tuhan. Loh, kenapa lagi kamu kan tadinya kan 100% kan dia sudah ilahi. Artinya sudah 100%. Bagaimana mau 100% kalau ada sebagian bukan ilahi? Oke, tadi kan kita sudah sepakat ada dua natur di dalam. Iya, betul. Dua natur, Tuhanmu itu dua natur. Satunya setengahnya itu bukan Tuhan, setengahnya Tuhan. Kenapa kau tertawa? Loh, saya tertawa karena sulit sekali kamu pahami gitu loh. Kamu yang sulit, kamu yang kaget dengan polamu sendiri. Kau yang menjebak dirimu. Kau yang bikin perangkap, kau sendirian terperangkap. Kamu mengatakan Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan karena pada dirinya ada dua natur. Betul? Natur apa aja itu? Coba natur apa aja? Natur manusia dan natur ilahi. Oke, jadi ketika dengar. Apakah Tuhanmu sepenuhnya manusia? Tubuhnya memang sepenuhnya manusia. Itu bukan Tuhan. Apakah Tuhanmu sepenuhnya ilahi? Sepenuhnya ilahi karena dia tubuhnya mau dibuang, tubuhnya enggak dihitung tubuhnya. Ya tubuhnya kan menyatu gitu loh. Oke. Berarti Tuhanmu oke. Berarti Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan. Nih, tadinya kan sudah disepakati sebagai 100%.
Apanya yang ilahi. 100%? Oke. Apanya yang 100%? manusia. Tidak bisa, berarti 200% gitu. Ketuhanannya. Berarti 200% Tuhanmu. Tidak berbicara jumlah 200%. Dia Tadi ngerti kau nggak sih? sendiri Aduh, yang pelan-pelan ya, menyebutnya. pelan-pelan. Hei, Tarik kau yang nafas. menyebutnya tadi barusan. Kamu yang menyebutnya 100% ilahi, 100% manusia. Berapa persen itu? Ayo. Ayo. Berapa persen? Ayo. Di dalam diri Yesus. Pelan-pelan aja. Makanya kau santai aja bicaranya. Ya kau yang santai, kau yang menjerat dirimu sendiri. Kau katakan 100% ilahi, 100% manusia. Ada berapa persen di situ Tuhanmu? Jadi Ada berapa persen? silakan dulu ya. Kami ini perlu saya bimbing, jangan banyak kali. Itu terus, kau terjebak, kau pula yang membimbing. Inilah kalau setan sombongnya minta ampun. Sudah tahu penghuni neraka masih sombong. Kau katakan Tuhanmu dua natur, satu natur yang bukan Tuhan, satu natur Tuhan. Berarti pada diri Tuhanmu sebagian bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Hah? Tahu dia? Loh, ya tertawa karena kau itu nggak bisa, sulit sekali menerjemahkan pemahaman. Tuhanmu itu separuh Tuhan atau seluruhnya Tuhan? Oke, jadi yang dimaksud seluruhnya Tuhan adalah keberadaannya ketika dia sebelum menjadi manusia. Setelah dia jadi gitu, manusia, ngerti? setelah dia jadi manusia itu yang jadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Oke, nah setelah dia Yang menjadi manusia ini Tuhanmu maka atau dia bukan? memiliki ngatur yang yang bukan Tuhan gitu loh. Hei, ini yang menjadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Apa lagi tadi saya kurang dengar apa-apa. Santai, makanya Yang menjadi manusia ini Tuhanmu kan? Yang menjadi Tuhanmu ini, yang menjadi manusia Tuhanmu kan? Yang menjadi manusia itu ialah Tuhan saya. Nah, itu dia. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh Tuhan. Nah, begitu dong. Berarti kita kesimpulan saya sekarang adalah Kristen punya Tuhan tidak seutuhnya Tuhan, karena pada diri Tuhannya Kristen ada unsur bukan Tuhan, yaitu manusia. Udah selesai. Oke. Nah, Jadi berarti Tuhanmu adalah roh dan manusia, betul? Oke, saya ikuti dulu pola berpikir kami ya, Juma. Bukan kau ikuti, memang harus kau jebak dirimu sendiri barusan. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh ilahi. Iya, santai. Oke. Diskusi atau debat sama saya, Juma, biar kau tahu. Jangan kayak dikejar-kejar rentenir. Enggak, saya cuman kasihan aja samamu karena kau menjebak dirimu sendiri. Jadi kita simpulkan dulu, kita sepakat dulu. Kita sepakat bahwa Tuhannya Kristen itu separuh manusia, separuh Tuhan. Oke. Nah, ketika yang gitu udah selesai. Turunkan, harus turunkan. Saya bosan dengarkan penyembah manusia separuh. Jadi kesimpulannya Tuhannya Kristen sudah diakui ya teman-teman. Separuh manusia, sepotongnya lagi adalah Tuhan. Nah, itu pun masih tanda tanya. Udah, istirahat kawan, kamu istirahat. Saya butuh Kristen yang lebih sehat. Udah, kau turun. Kamu istirahat sana. Kau sembah Tuhanmu yang sepotong itu. Untung bukan sepotong tai kering. Lihatlah teman-teman, Anda menyaksikan sendiri bukan? Kristen itu, kata teman kita tadi, menurut pengakuannya, sepotong Tuhan, sepotong bukan Tuhan. Jadi Tuhannya cuma separuh, 50% plus 50% baru utuh. Karena kalau 100% dengan 100% itu berlebihan. Tidak ada konsep itu 200%. Dia setengah-setengah dia sudah akui. Ya. Sepotong manusia, sepotong Tuhan. Ya, syukur. Makanya
teman-teman yang waras, tolong jangan murtad ya. Jangan murtad, jangan mau menyembah Tuhan sepotong, manusia sepotong. Jangan mau. Biar kau didatangi gadis yang cantik dari mereka, jangan mau. Didatangi cowok yang ganteng untuk murtad, jangan mau. Karena kalau kau di sana, menurut teman kita tadi itu sepotong Tuhan, sepotong manusia. Mau menyembah sepotong manusia, sepotong Tuhan, mau? Jangan. Makanya jangan murtad. Itulah fungsinya apologet Islam Indonesia, supaya menghalau kemudian anak-anak jangan sampai murtad menyembah sepotong Tuhan, sepotong manusia. Oke, lanjut Bang Handi.